kuota masing-masing provinsi. Jadi kalau ada penambahan satu saja atau pengurangan satu saja, itu berarti ada potensi kecurangan. Kami buka secara lebar rumusannya, ya rumusannya itu terbuka, artinya semua pihak bisa mengakses. Jadi pembaginya misalnya ada kuota per provinsi itu sama dengan, saya agak lupa teman-teman lihat tadi yang saya sampaikan. Yang jelas kami buka, jadi misalnya Aceh berapa, Sumatera Utara berapa, Jawa Timur berapa, ketika dimasukkan ke rumus itu akan keluar kuotanya, dan tidak ada satu pihak yang bisa mengintervensi nantinya karena akan sudah terbuka kan, teman-teman ikut tadi semuanya sudah saya bacakan jumlah kuota masing-masing provinsi. Jadi kalau ada penambahan satu saja atau pengurangan satu saja, itu berarti ada potensi kecurangan. Makanya kami buka sehingga bahkan menteri saya nggak bisa mengintervensi, misalnya tiba-tiba mau tambah kuota di satu daerah atau mengurangi kuota di daerah yang lain, itu tidak bisa dilakukan. Jadi kami buat terbuka, semua pihak bisa mengakses kuotanya masing-masing. Gimana itu Bang bisa dilakukan oleh para publik termasuk teman-teman? Nanti kami akan umumkan. Tadi kan juga ya kita akan umumkan melalui aplikasi kita, nanti kita dorong sistem itu. Sebenarnya tadi juga kan sudah saya umumkan jumlah kuota masing-masing provinsi kan sudah terbaca itu. Bahkan rumusnya juga saya sampaikan. Jadi publik sudah sangat terbuka, bisa mengecek langsung. Misalnya kuota mereka di daerah itu berapa, kemudian kuota provinsinya berapa dibagi dengan masing-masing kuota kabupaten. Bang, soal kuota ini kuotanya ditentukan oleh pemerintah pusat. Nanti tinggal diturunkan menempati rumus yang ada. Bang, soal biaya haji kan ada usulan tadi dari Pak Marwan supaya masih bisa ditekan ke hampir sampai 2 juta. Ini kan sejalan dengan kemauan Pak Prabowo yang biaya haji lebih rendah atau lebih murah. Ini Kemenhaj nanti utak-atiknya seperti apa sih, Bang? Ya, kan masih banyak komponen yang bisa kita diskusikan. Salah satu yang akan didiskusikan itu terkait dengan penerbangan. Nah, penerbangan misalnya kan kontrak yang kita dorong itu tidak lagi kontrak year per year, tapi kontrak multi year, kontrak per 3 tahun. Kita evaluasi per setahun, tapi kontraknya 3 tahun. Nah, itu memberikan insentif agar bisa menurunkan harga penerbangan. Pun hampir semua kontrak, termasuk kontrak syarikat, kontrak akomodasi, semuanya itu menggunakan pendekatan kontrak multi year per 3 tahun. Itu untuk mencegah misalnya potensi kecurangan, potensi cashback yang karena setiap tahun ada tim pengadaan atau penyediaan dengan cara pertigaan di sini, maka tidak peluang untuk cashback segala macam itu bisa berubah. Bang, soal penerbangan juga tadi kan nyinggung supaya skema diskon di Nataru itu bisa diterapkan juga di Haji 2006. Apakah juga akan mendorong Pak Prabowo untuk mengambil diskresi seperti itu atau seperti apa? Ya, itu yang nanti akan dibahas. Kami juga akan bicara dengan Menko Perekonomian terkait dengan ini. Kami berharap skema Nataru bisa digunakan untuk jamaah haji. Bang, dari saya tadi kan juga sempat disinggung oleh anggota komisi 10 Bang. Itu kena duri Pak kalau sambil berjalan. Sebelum kita ke pimpinan mengenai 5 triliun. Ini semua bicara 5 triliun. Logikanya begini Pak Menteri. Biaya tahun lalu itu yang 89 juta itu oleh Kementerian Haji menyatakan ada 5 triliun menjadi bancakan. Pertanyaannya yang membancak siapa? Karena Kementerian Haji belum ada, berarti yang melakukan bancakan itu Kementerian Agama. Kalau sekarang cara penganggarannya masih sama dengan tahun lalu, maka akan potensinya tetap bancakan 5 triliun karena cara penganggarannya sama. Yang membancak siapa?
Kemenhas nggak mungkin karena dia sudah cuci, dia pakai rinso, udah bersih dia. Berarti yang akan dituduh bancakan itu DPR. Nanti kalau dituduh lagi ada ini bancakan 5 triliun, yang bancak itu DPR berarti. Karena Kementerian Haji sudah dinyatakan bersih ini. Ini pijakannya harus jelas ini. Makanya kita nggak mau setujuin tuh. Kalau dikurangi nggak. Karena itu tadi teman-teman mengatakan ya dikurangi dulu lah 5 triliun. Kalau tidak, kami nggak tahu. Kami nanti ini akan dituduh yang membancak 5 triliun ini. Nah, itu mengenai 5 triliun. Sebetulnya saya konsen bukan itu. Yang tidak ada disebutkan di sini. Yang mau berangkat itu siapa? Cara memberangkatkannya bagaimana? Karena tahun lalu yang diberangkatkan itu kacau balau di begitu mendarat. Syarikah saling berebut. Kemudian ternyata manifest yang kita kirim dan manifest yang kita berangkatkan berbeda. Berbeda orang. Campur baur, kloter 1 dengan kloter 2, kloter 3 digabung menjadi satu. Nah, itu caranya bagaimana? Supaya kelompok terbang ini tidak dicampur baur karena tidak keluar nusuk. Cara mengatasinya bagaimana? Kalau itu tidak diatasi, cara menentukan sekarang ini yang menjadi satu kloter itu kita belum dengar. Kalau tidak diurus, potensinya pasti sama. Saudi tidak mau menerima yang mendarat itu bukan manifest yang kita kirim sebagai siskohat. Daftar tunggunya 1, 2, 3, 4, 5 sampai 1 kloter. Setelah kita kirim itu berubah. Nah, ini belum kita dengarkan. Kemudian komitmen dengan syarikah itu penting. Ini selain mengenai pembiayaan, itu pelayanan kita. Kalau masih besok begitu turun, masih ada 20 orang mencari-cari hotel jalan kaki, itu tenteng koper, makan nggak jelas, kamarnya nggak jelas. Sebetulnya kamarnya ada, tapi dia masih di kloter besok. Tapi dia sudah berangkat karena yang lain belum keluar nusuknya. Ini penting sekali. Cara memutuskan siapa yang berangkat dan diberangkatkan kapan. Ini nggak tahu nih, apalagi yang mau disampaikan Pak Abidin ini agak ngeri juga ini. Silakan Pak Abidin. Nggak, pimpinan dulu ya, nanti baru anggota lagi. Saatnya Gen Z tentukan arah. Dialog inspiratif bersama narasumber terkemuka. Generasi muda melek finansial di era digital. Workshop Beauty Class. Audisi calon jurnalis muda iNews. Live stage performance musisi tanah air. iNews Media Group Campus Connect 28 dan 29 Oktober 2025. Connecting Ideas, Inspiring Future.